Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar rahimakunallah, wabil khusus para pengurus Majelis Ta'lim, wabil khusus Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita panjatkan, salawat dan salam yang selalu kita sampaikan akan semakin menambah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan dunia kita, akan semakin juga meningkatkan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada pagi hari ini kita mulai dari surat Ibrahim ayat 48, kemudian selesai ayat 52 akhir surat, kita lanjutkan surat Al-Hijr sampai dengan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayat 48 ini masih berkaitan dengan ayat 47 tentang muwasafat, tentang karakteristik hari kiamat kelak. Kita tidak boleh menduga, menerka atau menebak-nebak tentang keadaan hari kiamat, karena itu merupakan hal yang gaib. Namun sesuai dengan apa yang disebutkan di ayat ini, maka salah satu dari sifat hari kiamat kelak adalah pada hari itu, hari kiamat tentunya, bumi Allah ganti dengan bumi yang lain. Demikian pula keadaan langit. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad disebutkan bahwa bumi yang Allah ganti adalah benar karena keadaan hari kiamat bukan keadaan dunia. Disebutkan dalam riwayat tersebut, kanatil ardu bayda. Sungguh nanti bumi pada hari kiamat amat sangat putih, amat sangat jernih. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan sebelumnya, menunjukkan bumi yang baru, yang berbeda dengan bumi ketika kita hidup sekarang ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa maksud dari peristiwa ini adalah terjadi pada saat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Namun ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa peristiwa ini terjadi ketika manusia meniti as-sirat, meniti jembatan di atas neraka jahanam. Atas kedua pandangan tersebut insya Allah tidak ada yang bertentangan, karena keduanya berbicara tentang keadaan di hari kiamat kelak. Apakah itu terjadi pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, atau itu terjadi pada saat manusia meniti sirat untuk menyelamatkan diri agar sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas sirat adalah jahanam, adalah neraka, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak bahkan, ada pula yang terjatuh lagi, kemudian berusaha bangun lagi, hingga alhamdulillah dengan rahmat Allah ia pun diselamatkan menuju tempat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat berharap
Kita diselamatkan saat di padang mahsyar, diselamatkan pula saat kita meniti sirat agar kita layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat di padang mahsyar semuanya akan menghadap Allah, berkumpul untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing. Wa barzu lillahil wahidil qahhar. Keadaan manusia yang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka diikat dengan ikatan yang sangat erat, dengan belenggu yang sangat kuat. Wa taral mujrimin yauma idzim muqarranina fil asfad. Ayat 49 sampai dengan ayat 50. Allah gambarkan keadaan al-mujrimin, mereka yang banyak berdosa, mereka yang tidak berhenti di dalam melakukan kejahatan dan perbuatan dosa. Allah jadikan mereka diikat. Mereka diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Ditambah lagi bahwa pakaian mereka pun terbuat dari cairan aspal. Karena panas, mereka berpakaian. Tapi pakaiannya disiapkan dari cairan aspal yang sangat panas. Wajah mereka pula, kata Allah, ditutup dengan api neraka, sehingga dari mulai ubun-ubun hingga ke mata kaki, bahkan hingga ke jari-jari kaki, semuanya terkena panas dari api neraka. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Allah nyatakan di ayat 51, semuanya adalah agar masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, amat cepat hisabnya, amat cepat penghitungannya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia, yang dilakukan oleh seluruh umat manusia, sudah ada catatannya. Meskipun demikian, tetap saja Allah amat sangat cepat penghitungannya, tidak membutuhkan waktu yang panjang. Padahal yang dihitung semua amal manusia. Yang dihitung pula seluruh manusia. Yang pertama Allah ciptakan hingga nanti manusia yang terakhir Allah ciptakan. Subhanallah. Itulah sifat Allah yang sangat cepat hisabnya. Sehingga tentu kita selalu berhati-hati agar kemudian hisab nanti dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana doa Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, mudahkanlah hamba pada saat nanti dihisab. Atau jadikanlah hisab hamba adalah hisab yang mudah, hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup dari surat Ibrahim yaitu ayat 52. Allah mengingatkan tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Semuanya sudah dijelaskan, dilengkapi, disempurnakan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh penjelasan Allah yang amat terang benderang itu adalah agar manusia mengingat, agar manusia menjadikannya sebagai peringatan. Mereka mengetahui bahwa Allah adalah ilah, adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kemudian orang-orang berakal selalu mengambil pelajaran dari semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita masuk di surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif, lam, ra. Itulah huruf-huruf yang disebut oleh para ulama sebagai huruf muqatta'ah. Huruf yang kita baca sesuai dengan hurufnya. Tidak disambungkan dengan huruf yang lain. Masing-masing dibaca sesuai hurufnya. Alif, lam, dan ra. Dinamakan juga huruf-huruf ini sebagai huruf tahajji, yaitu kita baca sesuai dengan alfabet hijaiyah. Dan ini menjadi salah satu dari mukjizat Al-Quran, bahwa ada ungkapan, ada bahasa yang tidak dapat difahami oleh orang Arab saat itu. Padahal mereka pakar bahasa, padahal mereka ahli
Padahal mereka pula sastrawan. Tapi begitulah Allah tantang mereka dengan huruf-huruf yang tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah disebut oleh manusia dalam percakapan mereka. Alif, lam, ra. Para ulama memahami dan menafsirkannya dengan wallahu a'lam bissawab. Itulah makna dari alif lam ra. Kita serahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Al-Quran yang sempurna. Dan juga Qur'anil Mubin, Al-Quran yang berfungsi memberikan penjelasan-penjelasan. Ada dua bahasa yang digunakan oleh Allah. Alkitab tetap maksudnya adalah Al-Quran. Demikian juga wa Qur'anil Mubin juga artinya Al-Quran. Alkitab artinya secara bahasa adalah mushaf yang dikumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Quran secara bahasa artinya adalah ayat-ayat yang kita baca. Jadi tidak mungkin Al-Quran tidak dibaca oleh kita. Bahkan kebanyakan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran adalah pada membacanya. Siapa yang membaca satu huruf, maka ia mendapatkan 10 kebaikan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan, alif, lam, mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau dihitung, betapa banyak keutamaan dari membaca huruf Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran. Begitulah makna dari Alkitab dan juga makna dari Al-Quran secara bahasa. Namun, kedua-duanya adalah wahyu Allah. Kedua-duanya adalah pedoman dan petunjuk dari Allah untuk kita jalankan demi keselamatan, kebahagiaan, dan kebaikan kita semuanya. Apakah itu dalam kehidupan dunia kita dan pasti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Ayat yang kedua berbicara tentang keadaan manusia yang tidak mengingat Allah, yang dilalaikan oleh kehidupan dunia, dilalaikan oleh materi. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Biarkan mereka makan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angannya. Angan-angan ingin hidup 1000 tahun lagi, angan-angan tidak ada lagi yang menghalanginya berbuat dosa, angan-angan yang sangat banyak. Itulah kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk berangan-angan. Karena angan-angan itu adalah salah satu dari pintu masuk syaitan. Lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dahulu ada hadis Rasul SAW yang mengingatkan seorang sahabat yang banyak merenung, yang banyak berangan-angan. Coba aku dahulu begini, tidak mungkin jadi begini. Tidak mungkin pula aku jadi begini. Ia hanya berangan-angan. Maka dilarang oleh Rasul, janganlah berangan-angan. Karena itu pintu masuk syaitan. Berangan-angan membuat kita tidak bekerja, tidak berikhtiar. Berangan-angan membuat kita putus asa. Karenanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah katakan biarkan mereka, tetapi sesungguhnya bahasa ini kata para ulama adalah bahasa ancaman. Kenapa? Karena kelak mereka itu akan mengetahui perbuatan yang mereka kerjakan. Fasaufa ya'lamun. Dibiarkan, tetapi diingatkan bahwa meskipun mereka tetap dalam keadaan perbuatan dosa mereka, tetap nanti pada hari kiamat mereka mengetahui akibatnya. Mereka mengetahui apa yang Allah siapkan untuk mereka yang senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan. Ayat yang keempat, Allah menyampaikan kaidah dalam kehidupan ini. Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketetapannya. Apakah itu ketetapan waktunya, ketetapan caranya. Dahulu ada umat-umat yang Allah binasakan dengan banjir bandang. Ada pula dengan gempa yang sangat berat, sangat besar. Ada pula yang dibinasakan dengan teriakan, dengan suara yang amat sangat menggelegar. Ada pula dengan beberapa hewan-hewan yang merusak mereka seluruhnya. Semuanya adalah
ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling inti, kata para ulama, bagaimana ketentuan yang buruk yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu tidak terjadi lagi pada kita semuanya. Caranya adalah mengikuti petunjuk Allah. Caranya adalah mengikuti tuntunan Allah. Ketika umat terdahulu dibinasakan karena kemaksiatan, karena dosa, karena perbuatan tercela, maka kita hindari perbuatan tersebut. Karena itu kaidah, karena itu sunatullah yang akan Allah berlakukan kepada seluruh hamba-hambanya. Tidak ada suatu umat yang Allah tetapkan untuk menunda ajalnya atau untuk dipercepat ajalnya. Persoalan ajal, persoalan waktu kehidupan hanya ada di kehendak Allah. Hanya ada di ketetapan Allah. Manusia yang meminta diperpanjang atau diperlama tidak mungkin, melainkan itu kehendak Allah. Yang minta dipercepat pun tidak mungkin, karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. Apakah ajal kita di waktu yang cepat atau ajal kita di waktu yang lambat, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengetahui kenapa dan bagaimananya. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada kami? Demikian juga Al-Quran diturunkan dari seorang manusia yang disebut oleh mereka sebagai majnun, yaitu manusia yang gila. Inilah penghinaan mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap Nabi menyampaikan Al-Quran itu mantra-mantra. Nabi menyampaikan Al-Quran dianggap itu adalah dukun. Dianggap itu adalah orang yang gila. Karena tidak pernah mereka dengar. Karena sesuatu yang asing di telinga mereka. Namun sesungguhnya kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Akhirnya Allah bukakan untuk mereka. Dan mereka pun mengakui keagungan Al-Quran. Mereka pula mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka mengatakan kepada Allah tentang Rasulullah, mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Kenapa yang diutus itu manusia biasa? Kalau manusia biasa, apa bedanya dengan kami? Kita makan semuanya, kami pun makan. Kita semuanya berkeluarga, para nabi pun berkeluarga. Ini yang mereka tanyakan, padahal justru Allah menghendaki nabinya dari manusia. Nabinya dari jenis manusia yang sama, agar menjadi contoh. Mereka makan, mereka ada kebutuhan, mereka pun berkeluarga, namun mereka mampu menjaga dengan sebaik-baiknya. Mereka menjadi teladan. Kalau nabi-nabi itu dari malaikat, bagaimana mungkin kita mampu meneladani? Karena malaikat tidak ada nafsu, karena malaikat tidak berkeluarga, malaikat pula tidak berjenis kelamin. Bagaimana mungkin kita mencontohnya? Yang paling tepat adalah sesuai dengan ketetapan Allah, nabi-nabi itu dari kalangan manusia. Bahkan nabi dari kaum mereka sendiri. Bahkan nabi pula berasal dari tempat mereka dilahirkan agar memudahkan mereka mengikuti para nabi. Menjadikan para nabi sebagai teladan yang paripurna seperti kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab apa yang mereka katakan. Sesungguhnya kami tidak menurunkan malaikat melainkan untuk kebenaran, yaitu untuk menurunkan azab, kata para ulama, dan itulah di antara fungsi malaikat. Malaikat bukan menjadi panutan, menjadi contoh seperti para nabi, tapi malaikat punya tugas khusus. Malaikat ditugasi untuk menurunkan hujan, ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa manusia, ada yang ditugasi oleh Allah untuk mengazab manusia, ada. Semuanya ada tugas dan fungsinya, sehingga tidak mungkin malaikat menjadi nabi, malaikat menjadi utusan Allah untuk kita manusia. Namun Allah sampaikan, malaikat pun ada tugas yang Allah bebankan. Kita pun ada tugas, para nabi pun ada tugas. Jika kita masing-masing menjalankan dengan sebaik-baiknya, itulah ketetapan Allah. Dan itulah kebaikan bagi semua yang ada dalam kehidupan ini.
Ayat ke-9 adalah jaminan Allah tentang Al-Quran yang mulia ini. Jaminan Allah akan menjaganya, akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan peringatan ini, az-zikra, nama lain dari Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kamilah yang pasti menjaga Al-Quran. Ada dua pandangan para ulama tafsir. Yang pertama adalah inilah kekhususan Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelumnya, Allah tidak menjamin untuk menjaga. Maka terjadi apa yang terjadi. Hanya Al-Quran, kata Allah, yang dijamin dijaga, dipelihara. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, bahkan makna-maknanya tidak akan hilang dari umat ini. Atau makna yang kedua, Allah menjaganya, berarti Allah akan menyiapkan para penghafalnya, para pembacanya, para penafsirnya. Tidak akan berhenti. Terus setiap waktu, setiap zaman, setiap masa, Allah akan siapkan para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Para pembaca Al-Quran. Para penafsir Al-Quran. Para ulama-ulama Al-Quran. Sehingga Al-Quran terjaga. Satu ayat saja, bahkan satu huruf, bahkan satu harokat yang berbeda. Para ulama mengetahuinya. Para qori mengetahuinya. Para hafid mengetahuinya. Ada saja makna yang diselewengkan. Para penafsir mengetahuinya. Sehingga disitulah para ulama Al-Quran pun menjaga Al-Quran. Makna yang lain, karena menggunakan kata inna kami, menunjukkan di antara makna inna di dalam Al-Quran yang menyebutkan kami, padahal Allah pasti yang maha kuasa untuk menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Tapi makna kami ini di antara makna bahasanya, berarti ada keterlibatan manusia. Manusia atau kita diminta menjaga Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, mentadaburi Al-Quran dalam rangka mengamalkan ayat 9 ini. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, banyak para penghafal Quran yang syahid, yang wafat. Maka Umar bin Khattab mengajukan usulan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatku, alangkah baiknya kalau Al-Quran ini dibukukan. Banyak penghafal Al-Quran, kalau banyak yang wafat, bagaimana Al-Quran ini kekal pada kami? Sementara para penghafal ini adalah para penjaga Al-Quran. Sedangkan tulisan belum seperti sekarang ini. Ada yang menulis di pelepah korma, di tulang binatang. Sehingga mungkin akan hilang dengan waktu, akan rusak dan sebagainya. Maka saya mengusulkan, kata Umar, Al-Quran dibukukan. Al-Quran dikumpulkan. Sehingga nanti insya Allah mudah dibaca dan Al-Quran akan terpelihara. Masya Allah. Begitulah cara para ulama memahami ayat yang ke-9 ini. Alhamdulillah kita sedang mengamalkan ayat ini. Kita membaca terus-menerus. Kita juga menghafal surat-surat pendek tentunya. Tapi para santri, para ustadz menghafal ayat-ayatnya dengan baik. Ada para ulama Al-Quran yang menjaga maknanya, yang menjaga petunjuk Al-Quran. Ada para penafsir Al-Quran yang berusaha menyampaikan tafsiran Al-Quran dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pula menegaskan di ayat yang ke-10. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa nabi sebelum engkau ya Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Ayat seperti ini kata para ulama tafsir banyak di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahwa benar Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah seperti nabi-nabi sebelumnya. Karena orang-orang musyrik Makkah memang tidak mempercayai. Mereka menyangsikan, meragukan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Maka Allah sampaikan, dahulu ada para nabi. Ada yang mengingkari dan ada yang mengimaninya. Namun tetap mereka adalah utusan Allah. Sekarang pun Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengimaninya, ada pula yang mengingkarinya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa beliau bukan Nabi. Justru Allah tegaskan Nabi Muhammad adalah juga Nabi seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Atau yang kedua karena
satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Arab. Sedangkan yang lain sebelumnya berasal dari kabilah atau umat kaum Bani Israel. Sehingga mereka mempertanyakan, meragukan kenapa ini berbeda. Perlu ditegaskan oleh Allah. Perbedaan keturunan, perbedaan ini dari kabilah A, ini dari umat A, itu tidak mengakibatkan gugur kenabiannya. Tapi ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka ditegaskan tentang ketetapan Allah. Semua nabi adalah sama. Semua nabi dan rasul adalah utusan Allah, pilihan Allah. Dan Allah bekali dengan wahyu agar mereka mampu menjalankan tugas Allah kepada umatnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, inilah hal yang sering terjadi, bahkan kerap terjadi. Mereka melakukan yastahzi'un, memperolok. Seperti kepada Nabi Muhammad tadi di ayat sebelumnya. Nabi Muhammad dianggap gila, na'udzubillah. Dianggap dukun, dianggap tukang ramal. Karena menyampaikan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar. Di atas kemampuan mereka, Masya Allah secara bahasa. Sehingga mereka memperolok. Bahkan meminta agar bukan Nabi Muhammad. Minta Nabi yang lain. Bahkan minta agar jangan manusia. Tapi malaikat Allah, kita katakan sunnatullah. Ketetapan Allah menghendaki. Nabi berasal dari jenis manusia. Bahkan dari kabilah mereka. Sehingga tidak ada lagi. Melainkan kita ingin mengikuti tuntunan para nabi. Khususnya kita umat akhir zaman. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula selain memperolok para nabi, mereka pula memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Atau dimaknai karena mereka suka memperolok nabi, maka Allah memasukkan sifat memperolok itu ke dalam hati mereka. Sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari sifat buruk tersebut. Ini penting jamaah yang dimuliakan Allah. Manusia yang bersifat mulia, Allah tanamkan kemuliaan. Tapi manusia yang sifatnya buruk, lama-lama keburukan itu menjadi tabiat. Menjadi sifat yang sulit untuk dihilangkan. Yang sulit untuk dihapus. Melekat di dalam hati mereka. Inilah makna dari ayat 12 surat Al-Hijr. Karenanya kenapa kita menjaga akhlak kita? Kenapa Rasul menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak umatnya. Ketika akhlaknya baik, maka akan bertambah baik dan dijaga kebaikannya oleh Allah. Namun ketika sifatnya buruk, sifatnya tercela dan terus-menerus dalam keadaan tersebut, lambat laun menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, sudah berkarat di dalam hati, sulit untuk diubah. Begitulah kenapa kita tanamkan akhlak yang mulia. Addibu auladakum wa hassinu asma'akum. Rasul mengingatkan, perbaikilah nama dari nama anakmu, kemudian bimbinglah, didiklah anak-anakmu dengan adab yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirinya, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sungguh Allah lah yang mendidik aku. Allah lah yang membimbing aku dengan akhlak yang mulia. Sehingga aku hadir sebagai manusia mulia dengan akhlaknya yang sangat luhur, yang sempurna. Ayat berikutnya, mereka memang tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal sudah banyak ketetapan Allah, sunnatullah yang berlangsung kepada umat-umat terdahulu. Mereka memperolok-olok, mereka tidak mengimani. Mereka pula tidak mempercayai Al-Quran. Bahkan tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, dahulu ada yang memang mengingkari Nabi. Ada yang memperolok, ada yang tidak mempercayai. Maka terjadi seperti mana yang Allah tetapkan. Karenanya di ayat 14 Allah ingatkan, kalau kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu langit, terus menerus naik ke atasnya. Disinilah ketentuan Allah, bahwa manusia yang mulia Allah akan angkat derajatnya. Kalau sudah diangkat derajatnya, semakin naiklah derajat, semakin mulia. Namun sebaliknya, kalau manusia
tidak diangkat derajatnya oleh Allah, malah dihinakan oleh Allah. Karena perbuatannya, karena sifatnya, maka sulit dia untuk diangkat. Ia berada dalam kehinaan, dalam keadaan yang sangat rendah. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah kita, dengan akhlak kita. Inilah ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Sungguh kalimat yang baik, ungkapan yang mulia, nasihat, pesan, wejangan, dan sebagainya, ini Allah akan angkat ke langit. Kemudian jika manusia beramal, ketika manusia beramal soleh, maka ini akan menaikkan lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan akan mengangkat derajat kita, maka kita hindari ucapan yang tidak baik. Amal akan lebih mengangkat lagi, menyempurnakan derajat kita di sisi Allah. Karenanya kita selalu berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau fatahna alaihim babam minas sama' fadhallu fihi ya'rujun. Ada yang memahami bahwa disinilah pintu langit itu adalah pintunya malaikat. Karena malaikat adalah termasuk makhluk langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, tentu sesuai dengan perintah Allah, mereka naik dan turun. Mereka naik untuk mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah, turun untuk menjalankan wahyu perintah dari Allah. Apapun, karena seluruh yang ada dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah diatur oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Adanya kenikmatan, adanya hujan, adanya rizki, adanya berbagai keadaan manusia, sesungguhnya sudah Allah siapkan malaikat-malaikat yang menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman akan mengatakan sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Di sini alasan mereka. Kenapa mereka tidak mampu melihat kemuliaan dan kebaikan Al-Quran? Karena mereka mengatakan mata kami sudah kabur, mata kami sudah tertutup, dan kami terkena sihir. Masya Allah. Padahal itulah di antara hukuman Allah kepada mereka yang tidak mau melihat kemuliaan Al-Quran, tidak mau memandang keagungan Al-Quran. Mereka akhirnya tidak dapat memandang kemuliaan dan kebaikan. Mereka hanya memandang keburukan, memandang perbuatan yang tercela, memandang kalimat-kalimat khabithah, kalimat-kalimat yang buruk. Kemudian mereka mengatakan kami telah terkena sihir. Padahal tidak ada yang mensihir mereka. Yang ada adalah berarti, kata para ulama, mereka sudah tergoda oleh setan. Wa min syarril waswasil khannas. Ada setan, ada jin yang tugasnya atau yang kerjaannya adalah membisikkan keburukan, merayu manusia, menggoda manusia. Dianggap godaan setan itu sihir. Wallahu alam. Padahal karena perbuatan mereka itulah akhirnya setan pun berada di dalam tubuh mereka. Bukankah kita jika mampu menjaga diri, setan tidak akan mampu menggoda kita. Namun kalau kita tidak mampu menjaga diri, maka setan pun akan bersemayan di dalam tubuh kita. Inna syaitan yajri mibni adama majradam. Sungguh setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Berarti setiap saat, setiap waktu ia akan berada di dalam tubuh kita jika kita tidak mampu menjaga. Karenanya kita jaga dengan kalimat thayyibah, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan asma'ul husna. Kita jaga dengan sholat, kita jaga dengan puasa, kita jaga dengan infak dan sodako, kita jaga dengan kebaikan. Karena kalau tidak dijaga, syaitan akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Itulah perlu diruqyah. Diruqyah itu artinya adalah ditanamkan kebaikan, ditanamkan ayat-ayat Al-Quran, ditanamkan agar ia semakin soleh, semakin dekat dengan Allah. Sehingga syaitan yang tadinya berada dalam tubuh manusia, ia tidak akan tahan. Karena dalam tubuhnya ada ayat Al-Quran, ada doa, ada zikir, ada kalimat thayyibah, ada kemuliaan. Dijaga betul-betul tubuhnya sehingga syaitan tidak mungkin masuk dan menyelinap ke dalam tubuh manusia. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja
wa zayyannaha lin-nazirin. Inilah ayat yang menyebutkan tentang keagungan langit ciptaan Allah. Allah menciptakan langit. Di dalam langit itu ada gugusan bintang-bintang dan menjadikannya akan indah bagi yang memandangnya. Langit kita katakan makhluk Allah yang agung, tanpa ada tiang yang menyangganya, tapi ia kokoh. Ia di dalamnya pula sekian banyak makhluk Allah, termasuk Allah ciptakan bintang-bintang yang tujuannya adalah untuk keindahan. Wa zayyannaha, demikian juga untuk kesempurnaan dari langit. Ada yang memaknai adalah rujuman lisyayatin. Nanti di ayat 17 diantaranya sampai dengan ayat 18. Fungsi dari bintang, gugusan bintang yang ada di langit adalah untuk merajam syaitan, untuk mengusir syaitan. Karena kita tahu di beberapa ayat Al-Quran, khususnya di surat Al-Jin, syaitan selalu mencuri dengar dari wahyu di langit. Ia akan mencari tempat, kemudian mencuri dengar dari wahyu yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Namun karena ada bintang, maka ia tidak mampu, karena bintang itulah yang merajam mereka. Bintang itulah yang mengusir mereka. Namun mereka pura-pura mendengar dengan baik, padahal mereka hanya mencuri-curi dengar. Itulah yang disampaikan maaf kepada dukun, kepada yang lain, sehingga ketika kita datang, ia tahu, padahal tidak sepenuhnya benar. Kalaupun tahu, itu kebetulan. Karena itulah mereka mencuri-curi dengar dari wahyu, dari perintah yang Allah sampaikan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di ayat ini, fungsi yang paling utama dari bintang, dari gugusan bintang adalah untuk keindahan langit ketika manusia memandangnya. Subhanallah, kita pandang langit sangat indah, kokoh dan sebagainya. Itulah kenapa ketika berdoa kita memandang ke atas. Ketika berdoa kita memandang ke atas karena Allah berada di tempat yang paling atas. Malaikat-malaikat pun berada di langit Allah, kecuali mereka ditugaskan untuk turun ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada hakikatnya intinya adalah bahwa kesempurnaan langit, kesempurnaan bumi, kesempurnaan semua ciptaan Allah adalah dalam rangka kebaikan manusia. Manusia yang baik mampu memanfaatkan keagungan ini. Dan kita menjadikan keagungan ciptaan Allah adalah tanda keagungan Allah. Melihat keagungan makhluk Allah, langit, bumi, sekian banyak tumbuh-tumbuhan, kita jadi mengagungkan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, tidak ada yang engkau ciptakan sia-sia atau batil. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Insya Allah kita selalu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan untuk meningkatkan iman. Apakah ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada pada kehidupan kita, semua makhluk yang Allah ciptakan. Atau ayat Qur'aniyah, ayat yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat, khususnya Jamaah Masjid Ta'lim Al-Kautsar, kita selalu mampu meningkatkan iman dan takwa kita dengan ayat-ayat Allah. Dan kita selalu dijaga diri kita dari godaan syaitan. Kita mampu menjaga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dan inilah kenapa kita mengaji, kenapa kita membaca Al-Quran. Karena inilah merupakan penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di yaumil qiyamah kelak. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran pembela kami, syafaat kami di yaumil qiyamah kelak. Jadikan Al-Quran hujjah untuk kami, bukan hujjah atas kami. Jadikan Al-Quran imam kami, cahaya kami, penenang kami ketika di dalam kubur. Jadikan Al-Quran yang kami baca, yang kami tadaburi, yang kami kaji, penambah amal kebaikan kami. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran, para penafsir Al-Quran. Jadikan kami keluarga-keluarga Allah dengan Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.